Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima, Psikodiagnostika kelas F. Di sini kami akan mempersembahkan video presentasi mengenai materi yang akan kami bawakan, yakni norma-norma dalam pengetesan psikologi, general and specific norms dalam tes khusus. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Rizwandi, bersama beberapa teman-teman saya, yakni ada Lutfia Nur Amin, ada Marina Maris, ada Muhammad Asir Rahman, ada Muhammad Ramanda Putra AM, dan yang terakhir ada Muhammad Resfa Fatir. Nah, sebelum melangkah jauh ke dalam materi, perlu kita ketahui apa sih tes psikologi dan norma tes psikologi terlebih dahulu. Nah, menurut Daulay 2014, tes psikologi merupakan alat tes yang digunakan para psikolog dalam melakukan sebuah penilaian terhadap individu atau seseorang. Dalam melakukan tes tentunya memiliki norma-norma tertentu. Nah, norma tes psikologi mengacu pada skor standar atau rata-rata populasi yang telah mengikuti tes tertentu. Menurut Dewi dan Nirwana tahun 2023, norma dalam tes psikologi ditujukan untuk menggambarkan performa suatu kelompok pada tes tertentu yang digunakan untuk membandingkan suatu skor pada suatu distribusi subkelompok suatu populasi. Misalnya, norma yang digunakan untuk menjelaskan posisi seseorang anak dibandingkan dengan anak lain seusianya pada suatu pengukuran tertentu. Skor pada sebuah tes tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikonversikan dengan norma. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Selanjutnya ialah materi pendekatan penormaan. Dalam penyusunan norma terdapat dua macam penormaan, yaitu PAN dan PAP. Yang pertama, ada PAN atau penilaian acuan penormaan. PAN atau dikenal juga dengan istilah norma reference test ialah suatu penilaian yang berdasarkan pada kedudukan relatif pada sebuah skor di dalam kelompoknya. Baik, selanjutnya ada PAP, penilaian acuan patokan. PAP atau dikenal juga dengan istilah Classification Reference Test ialah suatu penilaian yang mengubah skor menjadi nilai berdasarkan skor maksimum yang menjadi nilai acuan. Baik, selanjutnya ada proses. Suatu tes yang mapan telah melalui studi penormaan dengan subjek yang banyak. Subjek-subjek ini yang nanti akan menjadi kelompok terstandarisasi dalam penormaan suatu tes. Berikut adalah langkah-langkah studi dalam norma. Yang pertama, mengidentifikasi populasi sasaran tes. Yang kedua, mengidentifikasi jenis statistik yang diperlukan. Yang ketiga, menetapkan besar sampling error yang dipandang bisa ditolerir. Yang keempat, menetapkan prosedur memilih sampel dari populasi. Yang kelima, menetapkan besar minimal sampel yang akan menghasilkan sampling error dalam batas yang bisa ditolerir. Yang ketujuh ada mengambil sampel dan mengadministrasikan tes untuk memperoleh data. Yang ketujuh, menghitung nilai-nilai statistik yang sudah ditetapkan dan nilai kesalahan standarnya, khususnya subjek matter expert atau SME. Yang kedelapan, menetapkan jenis norma yang akan digunakan dan menyusun tabel converse score-nya. Yang kesembilan, ada menyusun penjelasan tertulis tentang proses penyusunan norma serta petunjuk penggunaan norma dalam menafsirkan hasil tes. Baik, jadi untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis norma. Penormaan dapat dilakukan berdasarkan beberapa jenis pembagian kelompok acuan. Hal ini bisa juga kita sebut sebagai jenis-jenis norma. Dan umumnya, norma dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada norma perkembangan dan yang kedua ada norma kelompok. Di mana untuk norma perkembangan itu sendiri adalah suatu penormaan yang pelaksanaannya adalah kelompok umur. Yang kedua ialah norma kelompok. Berbeda dengan norma perkembangan, norma kelompok ialah suatu penormaan yang dilakukan sesuai dengan kelompok subjek tertentu. Jadi, jika norma perkembangan bersifat vertikal, maka norma kelompok bersifat horizontal. Materi selanjutnya adalah general norm. Yang pertama itu terdapat usia. Norma usia menggambarkan tingkat kinerja tes untuk kelompok usia yang berbeda dalam perbandingan usia yang sama secara normatif. Dengan rentang usia yang bervariasi tergantung pada sejauh mana kinerja tes bergantung pada usia. Seiring bertambahnya usia, kita mengalami perubahan yang terukur, baik menjadi lebih baik maupun lebih buruk. Dan yang kedua itu norma kelas.
Norma kelas menggambarkan tingkat kinerja tes untuk setiap kelas yang terpisah dalam sampel normatif yang jarang digunakan pada tes kemampuan. Namun, norma kelas sangat berguna dalam lingkungan sekolah ketika melaporkan tingkat pencapaian siswa sekolah karena pencapaian akademik tergantung pada paparan kurikuler berbasis kelas. Membandingkan siswa dengan sampel normatif dari kelas yang sama lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan perbandingan berbasis usia. Dan ketiga itu terdapat norma lokal dan subkelompok. Norma lokal atau subkelompok dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan tujuan spesifik tes tersebut. Norma lokal berasal dari peserta ujian lokal yang representatif, sedangkan norma subkelompok terdiri dari skor yang diperoleh dari subkelompok yang teridentifikasi. Subkelompok dapat dibentuk berbagai jenis kelamin, latar belakang etnis, wilayah geografis, dan banyak faktor lainnya. Dan yang terakhir itu IQ simpangan. IQ simpangan memiliki gagasan pokok yang sebagai perumusan rasio MA atau CA, artinya adalah IQ simpanan sebagai perbandingan relatif antara usia mental yang telah ditentukan berdasarkan rata-rata skor pada kelompok usia. Adapun seorang yang berintelijensi, norma dihadapkan apabila seseorang telah berusia 5 tahun akan mencapai usia mental 5 tahun. Begitupun dengan anak seorang yang berusia 7 tahun diharapkan mencapai usia mental 7 tahun, karena memang seperti itu batasan pengertian intelijensi yang normal. Selanjutnya ada norma budaya. Norma budaya merupakan bagian dari budaya manusia, yaitu alat yang tidak dapat dipisahkan dari prasangka budaya dan terkait dengan bahasa, atribusi, implementasi, interpretasi, nilai, dan lain-lain. Biasanya, budaya ini tidak hanya tercermin dalam isi tes psikologi, tetapi juga dapat disebabkan oleh penguji dan peserta tes. Kemudian ada norma pendidikan. Norma pendidikan dalam tes psikologi mengacu pada informasi tentang seberapa baik individu yang diuji dalam tes tertentu dibandingkan dengan kelompok referensi yang memiliki tingkat pendidikan yang sama atau setara. Pendidikan sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat sekitar. Kemudian ada norma jenis kelamin. Norma ini mengacu pada karakteristik perempuan dan laki-laki yang membedakan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial dan mencakup norma, perilaku, dan peran serta hubungan yang terkait dengan menjadi perempuan, laki-laki, perempuan, atau laki-laki. Materi selanjutnya adalah spesifikasi norm. Yang pertama, mental age. Norma usia menggambarkan tingkat kinerja tes untuk setiap kelompok usia yang terpisah dalam normatif. Tujuan dari norma usia adalah untuk memfasilitasi perbandingan usia yang sama dengan norma usia. Kinerja peserta ujian diinterpretasikan dalam kaitannya dengan mata pelajaran standarisasi pada usia yang sama. Dan yang kedua itu subgroup norms. Norma subkelompok terdiri dari skor yang diperoleh dari subkelompok yang teridentifikasi seperti Afrika, Amerika, Hispanik, perempuan. Subkelompok dapat dibentuk sehubungan dengan jenis kelamin, latar belakang etnis, wilayah geografis, lingkungan perkotaan versus perdesaan, tingkat ekonomi sosial, dan banyak faktor lainnya. Dan yang ketiga itu ordinal skills. Norma ini berasal dari riset dalam psikologi anak untuk mengidentifikasi tahap yang dicapai anak dalam perkembangan fungsi-fungsi perilaku tertentu. Perkembangan anak berlangsung secara terhadap dengan urutan yang teratur. Tahap yang lebih rendah harus didahului sebelum tahap yang lebih tinggi dapat dicapai. Selanjutnya ada materi spesifik norma tes khusus. Yang pertama ada norma usia, yang dimana norma ini mempertimbangkan usia anak saat pengujian karena kemampuan perkembangan anak berbeda pada tiap usianya. Yang kedua ada norma jenis kelamin, yang dimana norma ini mempertimbangkan perbedaan kemampuan antara anak laki-laki dan perempuan tergantung pada tes yang dilakukan. Yang ketiga ada norma budaya. Norma ini mempertimbangkan latar belakang budaya anak seperti bahasa dan nilai-nilai yang dianut agar hasil tes tidak dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Yang keempat ada norma geografis, yang di mana norma ini mempertimbangkan perbedaan kemampuan anak di daerah yang berbeda seperti perkotaan dan pedesaan. Dan yang terakhir ada norma waktu. Norma ini mempertimbangkan perubahan kemampuan anak seiring waktu, sehingga dapat digunakan untuk menilai kemajuan anak dalam waktu yang lama. Lalu selanjutnya ada pun yang perlu diketahui bahwa American Psychological Association menerbitkan Guidelines for Assessment and Intervention with Person with Disabilities,
yang pada bagian testing and assessment memaparkan beberapa guidelines yang harus diperhatikan oleh psikolog dalam melakukan penilaian pada individu dengan disabilitas, yaitu yang pertama mempertimbangkan interaksi antara disabilitas dan dimensi individual dan kontekstual lainnya dalam menentukan cakupan penilaian. Lalu yang kedua, memastikan kevalidan penilaian dengan mempertimbangkan faktor yang terkait dengan disabilitas. Yang ketiga, memberikan akomodasi yang sesuai kepada individu dengan disabilitas. Dan yang keempat, memvalidasi penilaian pada individu dengan disabilitas dengan cara menyesuaikan administrasi tes yang tepat berdasarkan faktor yang terkait dengan disabilitas. Lalu yang kelima, memvalidasi interpretasi hasil penilaian dengan mempertimbangkan faktor yang berdampak pada kinerja individu dengan disabilitas. Lalu yang keenam, melakukan penilaian multimodal yang sesuai untuk menyediakan informasi yang beragam untuk mendukung interpretasi hasil penilaian yang valid. Dan yang ketujuh, berusaha untuk melakukan interpretasi data penilaian dengan akurat dengan mengatasi bias dan asumsi pribadi terhadap individu dengan disabilitas. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang telah kami gunakan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekurangan atas informasi yang kami telah sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.